48. Tetap cinta. Tania sangat terkejut mendengar pengakuan yang keluar dari mulut Al. Namun, dia berusaha menganggap itu sebagai lelucon. Wanita itu tertawa hingga membuat Al heran. "Kamu kenapa ketawa?" tanya Al. "Kamu itu aneh, Al. Udah malam gini masih aja ngelucu." "Siapa yang ngelucu?" "Kamu dong, gak mungkin aku kan?" Al makin mendekat ke arah Tania, lalu dia bersimpuh di depan wanita itu. Al memegang kedua kaki sang istri yang ada di lantai. Tania sangat heran melihat sikap yang ditunjukkan suaminya. Dia tidak percaya melihat laki-laki itu melakukan hal yang tidak biasa. "Aku gak sedang ngelucu, Tania. Aku serius dengan ucapanku. Aku mencintaimu." Al kembali mengucapkan kalimat cinta di depan sang istri. "Ini gak mungkin, Al. Kamu bercanda. Aku gak percaya." "Aku juga gak tahu sejak kapan rasa itu tumbuh. Tapi satu hal yang pasti, aku sakit melihat kamu berduaan dan bermesraan dengan Romi. Untuk apa kamu merasakan hal seperti itu? Kita sama-sama tahu kalau Romi laki-laki yang aku cintai. Tapi aku gak ikhlas. Kamu istriku. Sudah berapa kali aku bilang ke kamu, jangan pernah menjadikan status kita sebagai alasan. Aku gak pernah menganggap kamu sebagai suami sungguhan. Bagiku kamu tetap orang asing. Tolong kasih aku kesempatan untuk membuktikan cintaku padamu." "Itu gak mungkin, Al. Kamu lupa dengan Bella. Sejak cinta itu tumbuh untukmu, rasa untuk Bella berlahan sirna. Ini gak adil untuk Bella. Aku tetap gak terima." "Aku mencintaimu, Tania." Al segera berdiri lalu mendekap tubuh Tania. Wanita itu berusaha melepaskan diri dari pelukan suaminya, tetapi tidak berhasil. Tania justru terbaring hingga tubuhnya tertindih Al. Laki-laki itu menatap sendu kepada sang istri, lalu dia kembali melakukan apa yang terjadi saat mereka berada di gedung bioskop tadi. Tania terdiam dan tidak berusaha menolak perlakuan suaminya. Namun, tiba-tiba dia mengeluarkan air mata yang membuat Al menghentikan aksinya. Laki-laki itu segera duduk lalu meminta maaf. "Aku minta maaf." Al meraih tangan Tania, tetapi ditepiskan. Tania akhirnya duduk. Dia memukul-mukul dada sang suami. "Kamu jahat. Aku membencimu." Al kembali meraih kedua tangan istrinya. Dia merasa bersalah karena telah membuat hati sang istri sedih hingga menangis seperti saat ini. "Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana dengan perasaanku?" "Kamu harus bisa menghapus rasa itu. Kamu harus ingat Bella, bukan aku. Aku gak mungkin bisa membalas apa yang kamu rasakan karena aku hanya mencintai Romi. Kenapa rasanya sesakit ini kalau kamu menyebut nama laki-laki itu? Aku gak kuat, Tania. Apa yang harus aku lakukan?" "Hanya ada satu solusi. Mulai sekarang, kita harus jaga jarak. Izinkan Romi yang menjemputku ke kampus dan mengantarkan aku pulang ke rumah." "Apakah aku sanggup?" "Kamu harus bisa, Al. Kembalilah membenciku agar rasa itu sirna." "Aku gak mungkin bisa. Aku benar-benar sudah jatuh cinta padamu. Perasaan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang kurasakan dulu untuk Bella. Aku gak akan mampu membuang rasa ini." Tania berusaha melepaskan genggaman Al dan menggeser posisi. Dia merebahkan diri di tempat tidur tersebut lalu menutup tubuhnya dengan selimut. Al tidak tahu apa yang istrinya rasakan saat ini. Wanita itu merasa bersalah dan tertekan dengan kejujuran yang diungkapkan sang suami. Tanpa diminta, air mata Tania kembali keluar. Sementara Al memilih beranjak dan kembali ke sofa, lalu menghempaskan tubuh. Dadanya terasa sesak setelah mendengar permohonan Tania yang meminta dirinya menghapus perasaan cintanya. Al merasa tidak akan sanggup memenuhi permintaan sang istri. Cinta yang dia miliki untuk Tania sangat besar dan tidak dapat diukur dengan apapun. Harapannya saat ini ingin menjalankan hubungan pernikahan yang sesungguhnya dengan Tania.
bukan sekadar sandiwara semata. Al ingin mewujudkan harapan orang tua, memiliki cucu dari dirinya dan Tania. Namun, Al tiba-tiba kembali bingung memikirkan bagaimana caranya memenuhi keinginan sang ayah dan ibu, sementara Tania menolak perasaan cintanya. Al tidak berusaha untuk menahan air matanya agar tidak jatuh membasahi pipi. Dia menitikkan air mata memikirkan dirinya yang kini terjerat dalam cinta musuh bebuyutannya. Al tidak pernah menyangka akan merasakan cinta yang tulus untuk Tania. Seminggu telah berlalu setelah Al mengutarakan perasaan cinta kepada Tania. Laki-laki itu tidak melakukan apa yang diminta sang istri, menjaga jarak di antara mereka. Al justru makin menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada Tania. Orang tua Al yang menyaksikan sikap putranya makin senang dan mereka langsung bersemangat serta berharap agar sang buah hati segera memenuhi keinginan mereka untuk memberikan cucu. Bu Sinta kembali mengutarakan niat itu kepada anak dan menantunya. Gimana dengan permintaan mama dan papa? Bu Sinta membuka pembicaraan saat mereka menikmati makan malam. Wanita parubaya tersebut melihat ke arah Al. Permintaan apa, Mah? Tanya Al kepada ibunya. Permintaan agar kalian memberikan cucu. Tania tersedak mendengar permintaan ibu mertuanya. Makannya pelan-pelan sayang. Al segera memberikan segelas air putih kepada Tania. Al kembali melihat ke arah ibunya lalu berkata, Al setuju aja Mah, tapi gak tahu dengan Tania. Al melirik ke arah istrinya dan wanita itu kembali tersedak. Kenapa sayang? Lauknya pedas ya? Tanya Bu Sinta kepada menantunya. Iya Mah, tenggorokan Tania sakit. Tania ke kamar dulu. Wanita itu beranjak dari ruang makan menuju kamar. Al juga tidak tinggal diam. Dia menghentikan makannya lalu menyusul Tania. Pak Rama dan Bu Sinta saling berpandangan melihat tingkah sang anak dan menantu. Setiap dua orang tua tersebut berbicara tentang cucu, Tania seolah-olah berusaha menghindar. Mereka tidak mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Tania dan Al sudah terjerat dalam pernikahan pura-pura. Sementara itu, Tania merasa sangat kesal dengan jawaban yang diberikan sang suami kepada mertuanya. Tania berpendapat bahwa tidak seharusnya Al mengucapkan sesuatu yang tidak dia inginkan. Tania merasa tidak akan mungkin sanggup memenuhi harapan orang tua Al, karena kenyataannya dia tidak pernah mencintai laki-laki yang sudah menikahinya itu. Wanita tersebut selalu yakin bahwa perasaan yang dia miliki hanya untuk Romi seorang. Kamu kenapa sayang? Al melontarkan pertanyaan kepada sang istri setelah berada di kamar. Kenapa kamu memanggilku dengan sebutan itu? Kita hanya berdua dan tidak di depan orang tuamu dan keluarga. Tidak perlu berpura-pura. Tania tidak terima dengan panggilan sayang dari Al untuk dirinya. Aku akan memanggilmu dengan sebutan itu. Aku gak suka Al. Hanya Romi yang pantas memanggilku dengan sebutan itu. Aku jauh lebih pantas karena aku suamimu. Keterlaluan kamu. Makin lama sikapmu kian membuatku kesal dan aku makin membencimu. Tania sangat kecewa dengan sikap Al. Terserah kamu mau bilang apa. Kebencianmu tidak akan mengurangi rasa cintaku padamu. Kamu nyebelin Al. Kamu juga dengan santai memberikan jawaban yang tidak masuk akal pada orang tuamu. Kamu ingin menyudutkanku. Aku gak ada niat sama sekali untuk menyudutkanmu. Sudah sewajarnya seorang anak membahagiakan orang tuanya. Mereka mengharapkan cucu dariku. Apa itu salah? Enggak, yang salah jawabanmu. Aku tidak pernah berharap memiliki anak denganmu, karena kamu bukan laki-laki yang kucintai. Ngerti? Tapi tujuanku saat ini ingin memiliki keturunan darimu. Tania sangat marah mendengar penuturan Al. Dia langsung mengambil bantal, lalu melemparkannya ke wajah sang suami. Aku membencimu, Al. Wanita berparas cantik itu berusaha beranjak dari tempat tidur dan ingin menghampiri suaminya. Namun, tiba-tiba kakinya tersandung besi ranjang hingga jempol indahnya mengeluarkan darah. Tania mengerang kesakitan. Al langsung mendekatinya. Kamu kenapa sayang?
Kaki kamu berdarah. Al mengangkat tubuh Tania ke tempat tidur. Sakit banget nih. Ternyata kukunya lepas separuh. Udah dibilangin jangan manjangin kuku. Al segera mengambil kotak obat di laci nakas samping tempat tidur. Ih, kamu masih aja ngomel. Bukannya kasihan lihat aku. Siapa yang gak kasihan sayang? Aku cuma ngasih tahu resiko manjangin kuku. Al membersihkan darah Tania lalu memberikan obat. Sakit banget Al. Tania merengek di depan suaminya. Al berusaha menenangkan sang istri. Laki-laki itu meraih kepala Tania lalu menyandarkannya di bahunya. Al mengusap air mata wanita yang dia cintai tersebut, kemudian mendaratkan ciuman di kepalanya. Pria itu mengembangkan senyuman karena Tania kini sangat dekat dengannya. Apakah Tania akan luluh dan membalas cinta Al?